Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, bertemu lagi di channel saya Santri Official ya, membahas seputar fikih, kitab kuning dan membahas masalah-masalah ya. Namun mohon maaf sebelumnya, bukan saya ahli dalam bidang ini, bukan saya ahli fikih, bukan saya ahli dalam bidang masalah ya, melainkan saya juga masih belajar ya, belajar untuk terbiasa karena ada kata ya, bisa itu karena terbiasa. Jadi kita harus belajar terbiasa gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu permasalahan yang berkaitan dengan nyembelih hewan ya, memotong hewan atau memotong hewan gitu ya. Lebih tepatnya saya akan menjawab satu pertanyaan dari subscriber, yaitu dia pengen menjelaskan tentang bagaimana cara memotong hewan ya, memotong hewan dengan apa dan bagaimana pembahasannya gitu ya. Nah, saya akan membahasnya di video ini dan saya biasa mengambil dari kitab Fathul Muin ya. Tapi saya buka dari kitab I'anahnya ya, di pinggirnya tadi. Nah, nanti saya akan membaca di pinggirnya. Nah, untuk kalian yang belum menonton, yang baru menonton di channel ini, baru mampir di channel ini, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe ya channel ini. Semoga lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi. Dan untuk kalian yang sudah mendukung channel ini, yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga kalian disehatkan selalu, diberkahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya ya. Nah, gak usah lama-lama lagi, kita buka kitabnya. Nah, ini dia. Karangan Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari, halaman 341. Nah, kita baca dulu kitabnya. Mohon maaf kalau bacanya salah, mohon dibenarkan ya. Soalnya saya masih belajar juga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna dzabhal hayawanil bariyil maqduri alaihi biqat'ihul kumi alaihi kulli hukumin wa huwa makharajut nafsi wa kulli mari'in wa huwa majrut ta'ami tahtal hulkumi bi kulli muhaddadin yajrahu ghairi admin wa sinin wa dhafrin kahadadin wa qasbin wa zujazin wa dhahabin wa fiddatin. Nah, segitu yang saya akan bahas di pada kesempatan kali ini. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya memotong hewan bangsa darat ya, hewan yang ada di darat, hewan yang biasa disembelih, biasa dipotong, yang hidupnya di darat ya. Iya, di darat. Nah, sesungguhnya memotong hewan bangsa darat, hewan yang biasa dipotong itu harus memutuskan hulkum. Harus memotong hulkum. Apa itu hulkum? Wa huwa makhrajun nafsi, tempat keluarnya napas. Jadi syarat yang pertama memotong hewan itu harus memutuskan tempat keluarnya napas, yaitu tenggorokan kalau bahasa Indonesia, tenggorokan. Jadi syarat yang pertama harus putus itu. Yang kedua yaitu wakuli mariin wa huwa majrut ta'ami. Nah, yang kedua itu mari itu urat majrut ta'ami, tempat berjalannya makanan. Di mana tempatnya? Di tahtal hulkumi, di bawah hulkum, di bawah tempat keluarnya napas. Jadi di dekat tenggorokan gitu ya. Nah, yang kedua itu syaratnya harus memutuskan urat mari ya, tempat berjalannya makanan gitu. Nah, maka ketika kita memotong hewan tidak putus
tenggorokannya atau tempat berjalannya makan ya, hulkum dan to'am, hulkum dan mari, maka bisa jadi hewan tersebut tidak halal gitu ya, kalau tidak putus salah satu yang dua tadi ya. Jadi wajib disyaratkan harus putus gitu. Jadi dua ini harus putus. Maka ketika kita ingin menyembelih, jangan dulu dilepas ya goloknya di lehernya ya, jangan dulu dilepas sehingga yakin bahwasanya lehernya atau hulkumnya atau marinya yang dua tadi sudah putus. Nah, kalau udah yakin tenggorokannya udah putus, tempat keluar napasnya udah putus, tempat berjalannya makannya udah putus, nah maka baru dilepas goloknya gitu ya. Nah, dengan apa kita harus menyembelih hewan tersebut? Bikuli muhadadin, dengan bikuli muhadadin ya jrohu. Dengan alat, dengan benda yang ditajamkan, contoh seperti golok atau pisau atau apa itu ya, harus dengan benda tajam gitu ya, memotong hewan tersebut. Tapi ada yang dikecualikan, goiri admin wasinin wadhafrin, kecuali tulang dan gigi dan juga kuku. Nah, dikecualikan 3 ini ya. Boleh, jadi diharuskan dengan senjata tajam, dengan benda yang tajam yang ditajamkan, kecuali tulang, gigi dan kuku. Walaupun tulang itu tajam, walaupun gigi tajam, walaupun kuku tajam, itu tidak sah dipakai nyembelih hewan gitu ya, memotong hewan, nggak boleh. Lalu dengan apa kita harus nyembelih? Dengan seperti contohnya kahadidin seperti besi. Nah, besi atau kalau kita itu golok ya atau pisau yang terbuat dari besi. Nah, itu contohnya salah satunya harus kita pergunakan untuk nyembelih hewan gitu ya. dengan golok yang terbuat dari besi atau pisau yang terbuat dari besi. Terus dengan apa lagi yang sah untuk dipakai memotong hewan? Yang kedua wakosbin, dengan bambu. Kok dengan bambu ya? Nah, biasanya orang-orang memakai kulitnya. Contoh seperti orang-orang pemburu burung ya, memotong burung biasanya suka dipakai memotong burung yang kecil-kecil gitu ya. Yang dipakai itu kulitnya. Nah, itu pun kalau tajam gitu. Biasanya kan kalau kulit bambu itu tajam ya. Nah, itu sah dipakai nyembelih ya. Nah, disyaratkan dengan harus tajam gitu. Maka kita tidak ragu lagi nanti kalau kita mau memotong burung dengan kulit bambu. Nah, ini tulisannya ada di sini coretnya gitu ya, di Tafatul Muin. Boleh diperbolehkan dengan kulit bambu ya. Kalau memotong ayam dengan kulit bambu boleh-boleh saja kalau bisa gitu, kalau tajam, kalau mampu gitu kulit bambunya gitu ya. Kalau tidak mampu nggak boleh gitu. Maaf nih, bersih. Malum di pinggir jalan, tempatnya di pinggir jalan, jadi banyak motor yang lewat, maaf. Nah, yang ketiga wazujazin. Contoh yang ketiga yang sah dipakai nyembelih hewan itu kaca yang tajam. Itu boleh juga dipakai untuk memotong hewan ya. Nah, jika tidak ada golok, tidak ada pisau, maka kaca pun jadi gitu ya. Oke. Ya, terus yang keempat itu wadhahabin, seperti emas, wafidotin dan perak. Nah, emas tersebut, nah, atau golok yang terbuat dari emas, nah gitu ya, atau ada pisau atau golok yang terbuat dari emas, itu boleh untuk dipakai nyembelih hewan gitu ya. Nggak apa-apa. Misalkan nggak ada nih golok yang terbuat dari besi, ada juga
malum orang kaya gitu ya, golok juga dari emas atau pisau juga dari emas atau dari perak ini. Nah itu dibolehkan ya, boleh-boleh saja ya, gak apa-apa. Nah segitu mungkin ya yang yang dicatat di sini gitu ya. Jadi intinya kita harus nyembelih hewan harus dengan benda tajam ya, karena kalau bendanya tumpul maka bisa jadi kalau senjatanya tidak tajam bisa jadi hukumnya haram gitu ya. Seperti seperti yang kemarin saya sudah bahas, kalau memotong hewan dengan benda yang tumpul maka hukumnya bisa jadi haram gitu. Maka pembahasannya sama seperti burung yang ditembak dengan mimis. Nah mimis kan ditembak dengan senjata, nah mimis kan benda tumpul gitu. Tembusnya juga dengan kecepatan, dengan tekanan, maka disamakan dengan golok ya. Kalau tumpul itu tidak boleh. Kalau tumpul goloknya bisa jadi tidak halal gitu ya, sembelihannya gitu ya, memotongnya juga tidak halal gitu. Bisa jadi tidak halal karena apa? Karena kasihan juga sih itu hewan kalau dipotong dengan golok yang tumpul gitu. Ya di sini juga dijelaskan bahwasanya kalau kita memotong hewan dengan benda tumpul itu nggak boleh gitu ya. Diperkirakan jangan sampai ada apa ya, kalau bahasa Sundanya itu ker dipencit nanti ulah sampai ke gugur bugan gitu. Jadi pas beres mencit kakarek pas tos lepas badog kayak gugur baga itu mau naon gitu. Jadi ker dipencit ulah sampai ke gugur bugan gitu. Eta teh sangkingku teu neurak meureun lila teh ngencitna gitu. Jadi gugur bugan. Itu kalau bahasa Sundanya gitu. Buat yang ngerti-ngerti aja ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan perihal masalah memotong hewan ya. Selebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan yang dari pembahasan saya, mohon maaf karena saya juga masih belajar ya, mohon dimaklum. Dan untuk kalian yang ingin bertanya tentang masalah apa saja ya, silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi bukan saya juga tahu semua masalah juga ya, melainkan saya juga pengen belajar gitu. Nanti kalau ada pertanyaan dari kalian, saya langsung cari gitu di mana, di kitab apa. Kebanyakan saya dicari di kitab ini gitu ya. Nanti saya sebisa mungkin akan membuat video yang membahas atau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, pembahasan saya yang salah. Akhirul kalam, khutbah sofa dan makata wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.